itu digantung di tiang salib, ya. Yang saya dengar ya, saya tidak tahu, tidak paham tentang kitabnya Abang. Nggak bisa. Nggak bisa berjalan sendiri. Untuk implementasi. Jadi Al-Quran ini memang seperti untuk orang. Implementasi. Sebentar. Benarkah Al-Quran perlu ditopang karena nggak bisa jalan sendiri? Untuk implementasinya perlu dijabarkan oleh Rasul, Nabi. Perlu dijabarkan oleh Rasul. Iya. Oke, baik. Tolong. Hukum Islam. Tolong. Jabarkan menurut Muhammad apa itu alif tamim. Silakan. Tidak begitu mestinya. Waduh, buset llagi. Abang kok nojok yang kecil-kecil begitu? Lu katanya dijelaskan oleh Muhammad. Bang. Fungsi diturun. Yasin, ada Thomas, ada Yasin. Ini kayaknya hybrid teman-teman. Thomas, habis itu Yasin. Saya mau tanya dulu, Bang Thomas Yasin. Halo Thomas Yasin. Ini nampaknya bapaknya Kristen, emaknya Islam. Silakan. Halo, Thomas Yasin. Oke. Thomas Yasin tidak menjawab, mungkin sudah tidur teman-teman ya. Kita kasih naik ada Taufik Firdaus. Taufik Firdaus. Ya, selamat malam Taufik Firdaus. Malam, Bang Taufik. Ya, malam. Selamat malam Bang, Muslim Bang. Halo. Ya, saya dengar Bang, Abang Muslim. Muslim, kan ini udah naik yang 3 kali nih Bang. Maaf saya lupa Bang. Ya silakan nyalakan kamera Bang. Taufik Firdaus silakan. Enggak, tadi saya sih pengen ini aja. Apa namanya? Kayak tadi lebih nyaman kalau kita bicara tidak 1-2 orang begitu. Oh mau dinaikkan lagi? Satu Muslim lagi? Tapi Anda harus menyalakan kamera ini. Kalau Anda nggak apa-apa, silakan aja. Oke, kita kasih naik ya. Kita naik Muslim. Oh ini yang tadi tuh ini pikirnya yang mana? Lupa saya tahu. Ngomong 2-3 kali, maksudnya 2-3 kali dalam sehari maksudnya. Kupikir beberapa hari yang lalu pernah naik. Ternyata kan 1 hari ini semua. Saya kan nggak pernah turun, Abang nurunin. Iya, masalahnya Bang Firdaus ditanya apa, dijawab apa. Ya, Abang ketika udah mau kepentok, Abang nurunin. Begitu ini, biasa, Abang. Ini hurufnya anu nih, hari gato. Hari gato, kosimasa. Hari gato. Ya, silakan. Hari gato. Ya, bentar deh. Halo. Ini saya kasih naik, nampaknya tidur nih. Jepang, karena Jepang kan sudah lebih malam dari Indonesia. Hayo, arigatou gozaimashita. Waduh, tidak dengar dia. Oke, kita turunkan ya. Berat sudah. Aduh, oke. Kita kasih naik ada Bulungan Rufai. Bulungan Rufai. Halo Bulungan Rufai. Bulungan. Halo Bulungan. Oke lah, mungkin sebagian udah pada tidur nih Bang, karena udah mau jam 12 malam. Apalagi yang waktu di Bulungan, Kalimantan udah lebih malam lagi kan Bang. Ya coba silakan Bang. Bang Taufik, gimana Bang Taufik? Iya, tadi saya kan monitor tadi. Ente kan ya kalau saya bilang, kenapa kamera Anda kok tiba-tiba meninggal dunia nih gimana? Apa ya silakan, jangan dimatikan kamera, silakan. Nah, gimana? Itulah. Nggak dimatikan, nggak ada yang matikan. Itulah kamu selalu memponis seorang selalu begitu. Ya silakan ya. Apa tadi yang mau Anda katakan? Gini, silakan. Kalau Anda mengklaim bahwa Anda itu paling paham tentang Islam, ya. Jujur saya tidak mengklaim itu. Saya orang Islam sih, saya tidak mengklaim saya paham Islam. Jujur saya tidak. Tidak berani saya mengklaim saya orang Islam, saya paling paham Islam. Terlalu sombong. Ya, oke. Jadi
Kalau Anda paham tentang Islam, mengerti paling benar tentang Islam, tapi Anda pembahasan Anda dari tadi memojokkan kepada Al-Quran. Semua mana dalil Al-Qurannya? Mana dalil artinya? Memang tidak ada semua dalam Islam ada dalam Al-Quran. Justru itulah perlunya seorang nabi, ya, karena jelas dalam Al-Quran sendiri kita diperintahkan mengikuti Allah dan Rasulnya. Lebih maka adalah Rasul. Implementasi penjemawahan dari Al-Quran itu adalah Rasul dalam sunnah-sunnahnya. Gitu loh Bang. Jadi sumber Islam sendiri tidak hanya Al-Quran. Ada sunnah. Sumber terus ke bawah sampai tidak hanya ijma. Al-Quran. Berarti Iya, berarti Al-Quran tidak Sumber hukum sempurna Islam. ya. Bukan tidak sempurna. Duh, gimana? Nah ini salah-salah. Ini gimana? Makanya saya bilang. Loh, Bang, makanya saya bilang. Al-Quran perlu gimana? Al-Quran perlu dituntun sama kitab lain nggak? Nggak perlu. Nggak Untuk perlu. apa? Berarti Al-Quran Dituntun saja udah apa? cukup. Bukan cukup. Tambah Implementasi pusing penjelasan lagi nih, secara Dek. detail. Memang kalau ngomong orang Islam nih kayaknya kita harus diturunin ya. dimuti. Jangan Sebentar, saya Bang, dibilang gini, muter-muter ya. Sebentar, Bang, sebentar. Dengerin dulu. Sebentar. Al-Quran gini Bang, sifatnya sebentar. global. Sebentar, Dengerin dulu. Bang, Saya Bang. menjelaskan dulu. Al-Quran sempurna atau tidak? Sempurna. Bisa Dalam berjalan ketentuan sendiri, secara mampu umum. berjalan sendiri? Nggak bisa. Nggak Untuk bisa berjalan implementasi. sendiri. Untuk implementasi. Jadi Al-Quran Jangan ini salah. memang seperti Untuk orang. implementasi. Sebentar. Benarkah Al-Quran Untuk implementasi. perlu ditopang karena nggak bisa jalan sendiri? Untuk implementasinya perlu dijabarkan oleh Rasul, Nabi. Perlu dijabarkan oleh Rasul. Iya. Oke, baik. Tolong. Hukum Islam Tolong. itu utama. Jabarkan menurut Muhammad apa itu alif lam mim. Silakan. Tidak begitu mestinya, Waduh, Bang. buset lagi. Loh, buset lagi. abang kok nojok yang kecil-kecil begitu? Lu Itu katanya nggak perlu, dijelaskan Bang. oleh Itu Muhammad. sepele, Bang. Dalam Fungsi diturunkan implementasi, Al-Quran untuk dipahami atau sumber untuk bikin bingung? hukum, aturan mengandung aturan. Hukum itu mengandung aturan. Al-Quran itu mengandung ada unsur Al-Quran itu aturan. tujuan diturunkannya untuk dipahami atau untuk bikin bingung? Dipahami. Untuk dipahami apa arti alif lam mim? Bang. Makanya saya bilang. Allah yang Makanya tahu. saya bilang. Alif lam mim hanya Allah yang tahu. Terus buat apa dikasih Hanya ke Allah manusia? yang tahu. Dikasih manusia tujuannya Hanya buat Allah apa? yang tahu. Astaga. Lu gimana sih Anda ini? Gini, dengar. Saya kasih kamu sebuah buku supaya kamu tahu cara benerin laptop yang rusak, oke? Saya tulis begini. Taufik Nggak Firdaus. begitu, Bang. Sebentar, pelan dulu, Begitu. sebentar. Enggak. Taufik Firdaus. Menganalisakan, Saya beri kamu menganalogikanya buku tidak ini sepadan. supaya kamu Menganalogikanya tidak memahami sepadan. cara benerin Menganalogikanya laptop tidak rusak. sepadan. Nah, sudah kan? Habis itu saya tulis sama kamu begini. Tidak sepadan. Tung Tidak kriung sepadan, kriung tidak kriung begitu. kriung kriung kungkrung kungkrung tung krung kungkrung kriung kriung. Nah, silakan apa artinya? Silakan. Apa artinya? Saya kamu kasih buku Tidak untuk benerin sepadan. cara laptop Tidak rusak. Tung begitu. kriung kungkrung 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 kriung kriung. Coba apa? Artinya apa? Alif lam udah jelas itu di situ Allah yang tahu. Terus Bukan buat apa tidak ada dikasih tidak kamu? maksud, tidak Buat apa bukan dikasih begitu. kamu? Ya untuk dibahas, untuk dipelajari. Kenapa memang? Oke, setelah hasil Dipelajari, mempelajari hasilnya? Apa namanya? Kan Alif lam tadi mim. saya bilang saya bukan tidak mengklaim saya ahli agama. Oke, baik. Karena kamu Tentang sudah itu. mengatakan Saya tidak ahli agama, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain. Kamu kan sudah Nah, ini ngomong. Anda selalu begitu. Loh, kan Anda katanya selalu sudah begitu. ngomong bukan ahli agama. Anda tapi kan hal-hal lain bisa. Hanya masalah kecil begitu, itu kuncinya. Anda tahu kunci-kuncinya di situ. Oke, baik. Kalah. Tapi tolong Anda juga jelaskan kalau memang Anda Ya tahu tentang sudah, Al-Quran kalau itu. kalah berarti Apa? sudah dibawa. Sudah ngakui kalah ya. Bukan kalah dalam artian cara belajar kamu dengan saya. Jadi kamu Jujur. sudah mengakui bahwa saya lebih ngerti Al-Quran daripada kamu. Buktikan, silakan. Ya udah, Ayo. apa arti alif lam mim? Saya tanya sama kamu yang udah paling mengerti apa?
Alif Lam Mim menurut kajian dari kajian bahasa Syria itu artinya alem, artinya itu tenanglah, tenanglah karena akan dibacakan liturgi, karena akan dibacakan ayat-ayat, itu artinya. Terus? Ya kamu terima nggak? Terima apa? Enggak, lah gimana? Apa maksudnya? Orang Kristen itu Syria bukan bahasa Syria. Ada loh, kamu tidak percaya bahwa Quran mengandung bahasa asing? Bukan. Kamu tidak percaya bahwa Quran mengandung bahasa-bahasa selain Arab? Contohnya apa? Contohnya, apa arti Ar-Rokim? Apa artinya? Ar-Rokim? Saya belum pernah dengar Ar-Rokim. Wah, belum pernah dengar. Ar-Rokim iya. Ar-Rohim iya. Ar-Rohim iya. Ar-Rokim bukan Ar-Rohim. Rokim dibilangin Rokim kok. Wah, Rokimi ada itu. Belum pernah dengar? Belum pernah dengar? Dengar, tapi nggak tahu artinya apa. Nggak tahu artinya. Makanya saya bilang orang Arab aja bahkan sekalian nggak tahu artinya. Ada Quran di situ? Bukan. Ada Quran di situ? Sudah saya simpan. Sudah malas buka Quran? Enggak malas. Silakan ambil Qurannya. Malas aja ngeladenin. Silakan ambil Qurannya. Gimana? Nggak perlu. Oke, baik. Saya jelaskan aja sama Anda. Oke, di bawah saja kalau nggak perlu. Gimana Anda mau ngomong sama saya? Anda minta dikasih tahu, giliran dikasih tahu nggak perlu, ngapain? Aduh, beratnya, saudara-saudara. Oke, kita kasih naik ada Awan. Selamat malam Awan, karena malam minggu teman-teman ya kita nyantai-nyantai. Ya, Bang Awan Muslim Bang. Jadi apa pertanyaan Kristen nih Bang tentang Islam? Gimana? Apa pertanyaan Abang tentang agama kami? Sebentar dulu, Abang Muslim? Iya, betul. Oke. Selamat kenal ya Bang ya, salam kenal Bang ya. Saya Edis TV, saya Kristen, tapi tidak ada orang Islam yang lebih ngerti Islam daripada saya Bang. Siap. Gini Bang, kita udah panjang lebar, udah banyak bacaan nih Bang. Gini, kira-kira Abang setuju nggak kalau orang Islam ditanya agama Islam, pasti Al-Qur'annya itu nggak berguna bagi dia? Enggak setuju Bang. Enggak setuju. Berarti kalau orang Islam ditanya tentang agama Islam, Al-Qur'an berguna untuk menjawabnya. Berguna. Betul. Boleh kita tes? Boleh. Abang sunat? Sunat. Menurut Al-Qur'an, guna, fungsi dan tujuan Anda sunat apa? Membersihkan kotoran untuk pas keluar dari najis. Ayatnya Bang. Ayat saya nggak hafal Mas, tapi saya tahu tentang maknanya itu. Untuk sunat itu kita tuh makanya saya bilang Bang, ketika orang Islam ditanya tentang agama Islam, Al-Qur'an tidak dipakai untuk menjawab. Yang dipakai jawab Al-Congor, bukan Al-Qur'an. Oke, silakan Bang. Kalau begitu di Quran mana? Orang Islam itu nggak semuanya hafal Al-Quran Bang. Jadi kalau misalnya Bang, ada orang, ini bukan membahas orang Islam itu nggak semua hafal Quran atau nggak. Bukan itu yang saya bahas. Yang saya bahas, gini loh. Kalau Anda ditanya tentang agama Islam, mana ayatnya? Jawab dari Al-Quran, bukan dari Al-Congor, betul? Betul. Oke, sekarang di Quran mana bahwa fungsi sunat untuk membersihkan diri? Di mana? Di Quran emang tidak ada karena tidak ada. Membahas suatu hal yang berarti bergunakah Al-Quran bagimu untuk menjawabkan sunat? Menurut aku nggak perlu Quran menjelaskan. Tidak berguna. Tapi sudah menjelaskan. Oke, baik. Quran tidak berguna menjelaskan itu. Pertanyaan selanjutnya Bang. Sebentar. Tadi Quran tidak berguna kan? Kita tunjukkan. Apakah Quran berguna? Sebentar Bang. Menurut Al-Quran, saya tanya dulu. Menurut orang Islam, kalau meninggal orang Islam itu harus pakai kain kafan, betul? Iya, betul. Di Quran mana kalau meninggal harus pakai kain kafan? Sekarang gini Bang. Tidak ada lagi. Oke. Baik, Al-Quran tidak berguna lagi. Ketiga Bang. Kalau sholat harus baca Al-Fatihah, betul? Abang nanya, saya menjawab. Aduh, sebentar. Bang, kalau sholat harus baca Al-Fatihah, betul? Betul. Di Quran mana kalau sholat harus baca Al-Fatihah? Aku menjawab atau Bang menjawab lagi nih?
Iya silakan. Di Quran mana? Kalau sholat harus pakai Al-Fatihah kalau mana? abang menanya tentang semuanya yang ada di dunia ini, di dalam Al-Quran itu, memang tidak semuanya, tetapi di Al-Quran itu dia petunjuk, Bang, bukan untuk menjawab sesuatu yang. Oke, abang punya Al-Quran? Di rumah punya Quran nggak? Punya. Masih sudi membacanya? Masih. Ambil Al-Quran sekarang. Nah, sekarang abang punya Injil. Kan? Sebentar. Sudi membaca Al-Quran nggak, Bang? Abang punya Injil. Ada? Abang punya Injil kan? Ada? Nah, Injil mana abang imani? Injil mana? Injil kami. Ya, Injil banyak sekarang. Injil mana abang imani? Semuanya. Dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, Injil banyak. Ada Injil Barnabas, ada Injil apa lagi? Martius. Apa namanya? Martius. Injil satu lagi. Itu ayatnya. Sebentar. Abang ada Al-Quran di rumah? Ada. Apakah Al-Quran itu sekarang bagi Anda seperti, mohon maaf, kotoran yang Anda tidak mau memegangnya? Ya bukan aku memegang, masa aku Oke, baiklah. Kalau sudah Anda anggap kotoran, Anda tidak mau menyentuhnya, ini saya lucu nih, lucu. Saya turunkan. Untuk apa lagi? Anda suruh pegang nggak mau, gimana? Coba Anda ambil biar saya tunjukin ayatnya bahwa Quranmu menjelaskan segala sesuatu. Quran tidak menjelaskan segala sesuatu, Bang. Loh, Quranmu bilang bahwa Quranmu itu menjelaskan segala sesuatu. Masalahnya kamu nggak percaya ayat itu, makanya saya bilang nggak ada orang Islam yang percaya Quran. Gimana sih? Kalau ada orang Islam yang percaya Quran di sini terbukti, saya terjun dari Monas. Gimana? Ya silakan. Tunggu Bang. Bang Adil. Tunggu Bang, buka kamera dulu. Ya silakan Bang. Saya undang Anda untuk menyalakan kamera. Oh, silakan ditampilkan lagi di layar Anda. Ya tunggu. Ya selamat malam Bang. Selamat malam Bang Adil. Bang Adil Muslim? Muslim ya. Silakan, sebelum saya mau nanya Bang, sudah sekian dari malam ke berapa malam itu saya ikuti Abang terus. Jujur ya Bang, saya bukan marah sama Abang, bukan sakit hati. Cuma Abang itu saya pelajari seakan-akan memaksa pengetahuan Abang tentang Al-Quran kepada umat Islam. Nggak boleh Bang, nggak boleh. Contohnya. Ya ini dari tadi kan semua pertanyaan Abang ada di Al-Quran, Begini Bang, itu Al-Quran bahasa Allah, kalimat Allah, kalimat Muhammad dinamakan hadis, bukan di Al-Quran Bang, beda. Tidak semua, makanya dikatakan kitab suci karena Al-Quran itu mengandung kalimat Allah. Kata Muhammad tidak ada di Al-Quran, itu di hadis Bang. Jadi dari tadi saya pelajari Abang ini menaikkan Muslim selalu memojokkan, memaksa. Ketika Abang terpojok, tersempit, diturunkan itu orang. Abang cuma membahas Al-Quran. Tunggu Bang. Silakan. Lanjut. Buka kameranya. Sebentar, saya mau tampilkan saya tampilkan ini. Nah ini. Oh sebentar. Sabar. Sambil Anda ngomong, saya dengar kok. Silakan. Iya. Anda setiap malam saya ikuti hanya membahas Al-Quran, isi Al-Quran. Tetapi Abang tidak sadar sudah nyata-nyata Tuhan Abang itu digantung di tiang salib. Ya. Yang saya dengar ya, saya tidak paham tentang kitabnya Abang. Yang saya sering dengar di sana Yesus fokus dulu Bang, fokus pencipta. dulu, jangan lompat-lompat dulu. Tadi kan Abang membahas mengenai saya memaksa. Jangan lompat dulu. Fokus dulu di situ. Saya memaksa pemahaman saya kepada orang Muslim, betul? Betul. Baik. Maksud saya gini contohnya, Bang. Contohnya ketika saya bilang tidak ada orang Islam yang percaya Al-Quran gitu. Iya. Oke, baik. Ada Al-Quran sekarang di situ? Tidak ada. Saya tidak ada tidak tahu membaca Al-Quran, tapi tahu tentang makanya saya bilang teman-teman, pasti orang yang ngomong begitu adalah orang yang nggak pernah baca Quran. Tunggu Bang. Buktinya Anda tidak punya Al-Quran di rumah. Sabar. Muslim mana yang di rumahnya tidak ada Al-Quran? Jawabannya ada Adil. Ini yang sekarang saya tanya, Abang di rumah? Di rumah. Di rumah apalagi apa camping di puncak gunung? Di rumah.
Oke, ada Quran nggak di rumah? Tidak ada. Tidak punya Al-Quran. Pantas saja kamu berkata kepada saya sesuatu yang nekat. Diturunkan lagi. Tunggu, saya mau ngomong dulu, Bang. Sebelum Karena saya Anda sudah begitu nekat, bahkan Anda tidak punya Al-Quran. Bagaimana kita mau lanjut diskusi, Bang? Jangan dulu diturunkan. Jangan dulu diturunkan, Masalahnya begini, Anda tidak punya Al-Quran. Ya. Lalu Anda mau ngomong Al-Quran. Saya tidak mau ngomong Al-Quran. Karena ini saya akan Abang, izinkan Anda naik lagi kemari ketika Anda sudah pegang Al-Quran di tangan. Pegang omongan saya. Dia turunkan lagi. Kalau Al-Quran sudah ada di ini, tangan Anda, saya kasih Anda naik. Kalau saya tanya dia kalah, makanya diturunkan lagi saya ini. Shalom teman-teman Alumaga, jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Baru saja kita menyaksikan video diskusi Edis dengan beberapa saudara-saudara kita dari Muslim. Menurut saya, salah satu peserta diskusi tadi terlalu ngotot dengan pendapatnya, seolah-olah hanya pendapatnya yang benar dan tidak memberi ruang untuk perspektif lain. Dalam diskusi agama, seharusnya kita bisa lebih terbuka dan mendengarkan dengan bijak pendapat orang lain, meskipun kita tidak selalu sepakat. Memaksakan satu pandangan dengan cara yang keras hanya akan memperburuk suasana dan menghambat terciptanya pemahaman yang lebih dalam. Sebagai pendiskusi atau pendebat, sebaiknya kita menunjukkan sikap yang lebih rendah hati dan sabar, karena tujuan utama kita seharusnya bukan untuk menang dalam debat atau diskusi, akan tetapi untuk saling belajar dan menghargai perbedaan pandangan. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan untuk ajang mencari pemenang atau juara. Jadilah penonton yang baik dan bijak. Tuhan Yesus memberkati.